Ada 3.141 jumlah miliarder di dunia saat ini, dengan total kekayaan mencapai hampir 13 triliun US dollar, dan sebanyak 1% orang terkaya di dunia telah mengakumulasi harta mereka sebesar 211 triliun US dollar. Jumlah itu setara dengan 45,6% dari total kekayaan global yang mencapai 463 triliun US dollar atau sekitar 7.000 kuadriliun rupiah. Ini berarti setengah kekayaan dunia telah dikuasai oleh orang top 1%. Hal ini dikarenakan adanya kegagalan sistem perekonomian dan distribusi kekayaan dunia yang tidak merata, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang membuat orang kaya semakin bertambah kaya dan orang miskin tetap miskin. Oxfam melaporkan bahwa kekayaan ekstrim dan kemiskinan ekstrim telah meningkat secara bersamaan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir. Dalam ekonomi, terdapat teori Pareto 80/20 yang menganalogikan jumlah orang kaya di dunia. 80% uang di dunia dipegang oleh 20% populasi yang merupakan orang kaya, sedangkan sisanya, yakni 20% uang, diperebutkan oleh 80% populasi manusia. Terlepas dari benar atau tidaknya teori tersebut, pada kenyataannya jumlah orang kaya meningkat hingga 5 kali lipat sejak tahun 2000. Kebangkitan kapitalisme ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin yang mengakibatkan runtuhnya rezim komunisme, sosialisme Uni Soviet, serta negara-negara satelitnya. Kedikdayaan rezim kapitalisme mendominasi peradaban dunia global. Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika dan budaya kapitalisme hadir menggerakkan aktivitas. Adam Smith pernah mengatakan seperti ini, apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban si tukang daging, si pemasak bir, atau tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan mereka kejar sebagai kepentingan pribadi. Kutipan di atas adalah salah satu pendapat Adam Smith yang menjadi salah satu pengingat kita pada sistem ekonomi kapitalis bahwa tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam menjalankan bisnisnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalisme dimulai ketika kaum borjuis membelanjakan uang mereka ke dalam modal konstan seperti mesin dan bahan baku, dan modal variabel seperti karyawan atau buruh untuk memproduksi komoditas. Kemudian komoditas tersebut dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah dikeluarkan. Keuntungan inilah yang dalam literatur Marxis disebut nilai lebih. Siklus tak berhenti ketika uang terrealisasi dan tujuan satu-satunya kapitalisme adalah akumulasi modal. Proses yang berulang dan ekspansif ini memang diarahkan untuk membuat barang dan jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi. Eksistensi fisik benda dan jasa itu merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Jika sebuah produk sudah terjual, maka uang itu pada gilirannya tidak dianggap sebagai produk akhir dari pencarian, tetapi hanya sebagai suatu tahap dalam lingkaran yang tak berakhir. Dalam pertukaran MCM, uang bukan lagi alat tukar, tetapi sebagai komoditas itu sendiri dan menjadi tujuan pertukaran. Kapitalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18 saat berkembangnya industrialisasi. Pada waktu itu, pertumbuhan konsumsi sangat tinggi yang mengakibatkan permintaan pasar yang cukup besar, sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai. Kebutuhan untuk menghasilkan uang dan membeli barang-barang yang diinginkan membuat orang mencari lapangan pekerjaan di bidang industrial. Di dalam sistem perusahaan, karyawan dikontrol oleh pemilik modal agar mereka meningkatkan produktivitas dengan cara mengkonsentrasikan para pekerja di pabrik-pabrik mereka, lalu memperkenalkan sistem permesinan dan pengorganisasian karyawan dalam cara kerja yang baru. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja pada abad ke-18 di Inggris merupakan bentuk kapitalisme. Pada abad ini, cara berpikir seorang kapitalis dapat dilihat dari pembagian buruh kerja, kompetensi, operasi pasar bebas, dan produksi yang menghasilkan keuntungan. Buku yang berjudul The Great Divide, karya Joseph Stiglitz, memuat pembahasan tentang tata ekonomi dunia
yang berisi ketimpangan dan kekuatan 1%. Ketimpangan yang sepertinya sengaja untuk dilestarikan, terutama oleh para penguasa ekonomi 1%. Para miliarder dan orang top 1%, mereka adalah para kapitalis yang menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Sistem ekonomi kapitalisme yang dikembangkan oleh banyak negara di dunia, baik di Eropa maupun di Asia, telah menjadi penyebab semakin tingginya gap atau kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Data statistik dari Oxfam dan Credit Suisse menunjukkan setengah dari kekayaan dunia telah dikuasai oleh orang 1%. Sementara itu, setengah dari populasi orang termiskin di dunia hanya memiliki 0,75%. Kelompok 1% ini berbicara tentang apa jenis pesawat jet yang akan dibeli, di mana harus menempatkan uangnya, dan bagaimana menyekolahkan anaknya di sekolah prestis. Sedangkan masyarakat pada umumnya berbicara tentang bagaimana harus membayar sekolah, bagaimana jika ada keluarganya yang sakit, dan bagaimana jika pensiun dan sebagainya. Agar kapitalisme dapat bekerja, modal harus diakumulasi, bukan dikonsumsi. Modal harus diinvestasikan kembali untuk mengembangkan teknik produksi yang lebih efisien, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Semakin banyak kekayaan yang dikumpulkan, semakin sukses perusahaan kapitalis, sehingga semakin banyak sumber daya yang tersedia untuk memperbaiki efisiensi produksi.